Di analogi dikiaskan sekarang nih kecamatan, kelurahan, atau apa sebenarnya? Nah ini macam mana penerapan ini yang nggak disikapi sama ulama-ulama sekarang? Seharusnya tugas mereka lah nih mengurai kembali, ya kan? Apa namanya kalau ini live kan di share ya kan? Ya perlulah ahli-ahli fikih kontemporer, ya kan? Kembali mendudukkan masalah ini. La yajuzu madzukir, lihat. Yakni annahu la yajuz, bahwa tidak diperbolehkan madzukir yang disebutkan di atas. Apa yang enggak bolehkan itu? Menjamak dan mengqashar. Itu maksudnya. Hah? Mana dia? Madzukir min al-ilal min al-qasr jami' kan? Yakni annahu la yajuz, bahwasanya tidak diperbolehkan bagi yang bersangkutan madzukir melakukan apa yang telah disebutkan, disampaikan berupa mengqashar dan menjamak. Enggak boleh. Enggak dibolehkan? Iya, enggak dibolehkan. Illa kecuali bifiraqi surin khas. Kecuali dengan meninggalkan batas, ya, meninggalkan pagar sebagai batas khusus pada kampung yang dia tinggal itu. Nah. Jadi artinya gini, kalau masih dalam kampung tuh dia jamak qashar, enggak sah, itu maksudnya. Baru sah jamak qasharnya kalau ditinggalkan batas kampung tuh dengan melewati batasnya. Apa batasnya? Surun khos, begitu orang dulu. Nah, ya pula buku ini dibuat di masa itulah pula. Ceritakan masa itu, ya kan? Nah, sayangnya nggak di-upgrade sama ulama sekarang. Nah itu. Ya termasuk teledor juga kita nih sekarang nih. Mana keterangan mereka tentang ini, batasan ini. Kalau dulu diungkapkan dengan surun khos, itu bahasa mereka dulu. Di masa itu, di masa mereka hidup itulah apa namanya keterangan mereka. Nah, sekarang ulama sekarang bagaimana nyikapinya? Sur khos ini apa kira-kira? Diinikan ke kita sekarang, di analogi dikiaskan sekarang nih kecamatan, kelurahan, atau apa sebenarnya? Padahal ini selama ada 40 orang dan mereka tinggal di situ, mendomisilinya, itu udah kampung orang tuh. Udah koryah mereka. Bayangkan itu. Sementara kelurahan kita, lebih 10.000 jumlah orangnya. Berapa kakak satu kelurahan? Nah, berapa kepling udah satu kelurahan? Bisa jadi nanti per kepling ininya. Kalau ikut jumlah orang dulu. Kalau ikut jumlah penduduk. Kalau mengikuti jumlah penduduk perkampungan dulu, ini kalah sama kepling pun. Banyak lagi kepling jumlah penduduknya. Nah ini macam mana penerapan ini yang enggak disikapi sama ulama-ulama sekarang? Seharusnya tugas mereka lah nih mengurai kembali, ya kan? Merincikannya. Iya apa dia, itulah dia. Sekarang nggak ada batasan jadinya. Zaman dulu gini, bakunya batasan itu. Kampung, keluar wilayah kampung, ditandangkan dengan misalkan tagapuranya, tapagarnya, dah lah, bolehlah mereka musafir itu ketika lewat batasan itu. Nah, dikiaskan sekarang yang mana itu? Batas kampung tuh nggak ada lagi. Ya kan? Nah, kelurahannya pun nyatu, apalagi blok kayak kami di Pulau Helvetia. Itu kelurahan Helvetia Tengah tuh, itu mencakup mana itu. Bukan Pulau Helvetia aja. Pulau Helvetia itu 20 blok, satu blok 500 kakak hampir. Kalah lah kampung zaman dulu. Kampung zaman dulu paling cuma 20 kakak, ya kan? 50 kakak gitu. Nah, ini yang kita nggak tahu macam mana mencocokkannya. Yalah, kita baca aja lah. Karena ya kita baca aja lah. Kalau saya dulu kalau mau pergi-pergi tuh di Polonia Airport itu saya Makassar. Kalau terbang udah cuma kali kok. Di Polonia itu begitu. Itulah. Ya kalau kita ini kan tadi kecamatan ya bisa kali lah. Apalagi kelurahan ya nggak ada masalah. Tapi apa Pak cocok rasanya awak di sini lewat kira-kira 200 meter sholat qashar di situ sama jamaah, lanjut perjalanan. Ya emang nggak tahu. Pastinya gini, sebenarnya kita tahu tentang harus melewati batas tadi itu. Tapi untuk dalam konteks kehidupan kita sekarang dengan tatanan kota sebagai kekinian ini, nggak tahu kita macam mana mencocokkannya. Nah, itu tegas lagi batas itu ya. Iya, nggak tahu batasnya apa jadinya. Kalau nunggukan katanya zaman dulu gitu,
perumahan kayak apa perkampungan, ya kan? Dan itu kemudian kosong tanah. Oh, iyalah. Zaman dulu kosong lah pula. Itu kan cerita dulu, cerita ratusan tahun lalu. Sekarang cari tanah kosong, kuburan pun tak kosong. Ya kan? Di mana cari tanah kosong lagi? Sebagai batas antara kampung dengan kampung sebelah. Mana ada lagi? Oke. Nah, kita baca dulu lah. Lihat katanya. La yajuzu ma dzukir minal qasri wal jam'i ila bi firaqi surin khasin bitilkal baldati allati safara minha inkan. Kalau ada sur itu. Ingkana sur maujudan itu maksudnya. Kalau surnya itu ada. Li anna betida as-safar inama yakunu bi mujawazi, dikarenakan awal musafir itu baru disebut dia bermusafir dengan melampauinya, dengan melewatinya, dengan melaluinya. Nah, baru disebut safar dia. Jadi kalau dilewatinya, baru dia musafir disebut. Dia sedang bermusafir. Kok masih di kampungnya, bukan musafir lah pula namanya. PS namanya. Wa illam yakun laha surun aslan. Nah, kalau nggak ada batasnya, nggak ada pagar kira-kira. Gimana kira-kira? Fa illam yakun laha surun aslan. Aukana atau ada, lakin laisa khoson biha, tapi nggak sebagai khusus untuk kampung itu. Udah? Ka qura mutafasilah jama'ah surun wahid. Seperti kampung-kampung yang terpisah tapi dihimpun dengan satu pagar, batas kampung. Fabtida'u bi mujatil khandaq. Nah, maka mulai musafirnya itu dengan melampaui khandaq, paret. Seakan-akan ini paret pemisah antar kampung. Kalau ada paretnya juga ingkana. Ingkan kalau ada khandaqnya. Kalau khandaq tak ada pula, fa innakun enggak khandaq enggak ada, fa innakun fal qantarah. Fal qantarah ingkanat. Qantarah apa aja lihat qantarah. Qantarah bisa maknanya harta yang melimpah ruah. Qantarah bisa juga jembatan. Lihat qantarah. Mungkin jembatan maksudnya di sini. Jembatan. Jadi gini kesannya. Ada pemisah gitu antar kampung gitu. Paret, kontoroh. Apa lagi? Jembatan ya. Nah, jadi pokoknya ini ada pemisah gitu, sesuatu yang memisahkan antara kampung yang berdekatan. Paret besar misalkan, parbus misalkan. Apalagi jembatan, ya kan? Atau juga gapura atau apa misal itulah. Nggak ada batas-batasnya. Oke. Fa'ilam takun, ya. Kalau nggak ada seperti apa tadi, gapura atau apa tadi, jembatan dan sebagainya, fal imron. Ya. Fal umron bukan imron. Fal umron itu maksudnya bangunan-bangunan. Bangunan-bangunan. Itulah apa namanya? Pemisahnya. Artinya di bangunan kampung ini, gitulah pemisahnya. Mana ada sekarang lagi macam begitu? Udah nyatu semuanya macam tadilah. Kami perumahan Selpetia, ada 20 blok itu. 20 blok rumah orang tua saya. Satu blok itu 500 rumah itu. Ratusan rumah, bayangkan. Kalah saat kampung zaman dulu. Satu kakak berapa? Satu rumah. Katakan 3 orang, berarti udah 600 ke 200 saja. Ini kan, besar kali udah. Tapi apa blok itu? Mana ada perantara? Jalan biasa lah, jalan. Itu jalan paling. Jalan-jalan besar. Kalau di kita yang di di kampung, di Jembalen itu ada apa kan? Gapura selamat datang di kecamatan Nibu, Kabupaten Asahan, Jembalen. Mungkinlah kalau bisa dibegitukan, dicocokkan ke situ. Sebagian pakai kata Najib, kelurahan itu. Kelurahan saya Rengas, Pulau, saya Putih Timur, saya Putih Barat. Ini. Dia apa ini? Kalau lewat jembatan tuh, kan? Ada saya Putih, Pak Azhar saya Putih Barat. Kami sini saya Putih Timur. Gapuranya. Tanjung sama Pakam ya. Ada itunya pula tungginya. Sungai.
Nah, jadi seperti gini, adalah ciri khas pembatas. Itulah dia. Yang zaman dulu biasanya paret, jembatan, gapura dan sebagainya. Kalau kita sekarang apa kira-kira? Dengan kota besar seperti ini, Medan. Memuat 22 kecamatan, Pak Azhar. 22 Pak Azhar. 21 kecamatan. Satu kecamatan berapa kelurahan? 121 kelurahan. 121 kelurahan. Nah, 121. Semua Pak Azhar ya, Kota Medan ya. 21 kecamatan, 121 kelurahan. Kepala Pak Azhar tuh. Pajaknya berapa? Apa lagi? Mungkin ambil kecamatan. Kalau misalkan kecamatan, mungkinlah bisa kecamatan, mungkin. Tapi tadi tanda tuh rasanya tetap dia hampir tak ada, ya kan? Jalan lah mungkin kita katakan, jalan-jalan aja lah, jalan protokol lah, jalan protokol kecamatan lah, ya kan? Jalan protokol per kecamatan, itulah lewat jalan itu bisa udah menjamak sama kosor. Itulah mungkin. Tapi kalau di Medan, kecamatan, nanti orang Ustaz Najib sini, ini Medan Betisah. Kalau nyebrang ke sana, jalan apa ini? Jalan besar ada Malik, itu udah Medan Barat. Kosor. Ya, kosor lah. Aja orang Konitin nyebrang ke Muflin kosor sama Jama. Karena Muflin tahu, di belakang Garuda, yang seperti sungai. Nah itu Medan Barat, ke Medan Betisah. Kalau Balat ini kan sebenarnya kan negeri, berkampung Balat. Balat biasa disebut negeri, Pak Azhar. Ini baldah dibuatnya, baldah. Mungkin negeri kecil mungkin. Baldah, kampung mananya. Jadi istilah ini pun ya belum baku kali nih yang digunakan orang Arab nih, baldah, baldatun, ya kan? Baladun, bilat. Nah, itu. Penyesuaian juga. Ada bukan Korea disebut beliau kan? Koreatun kan? Nah, di sini bahkan katanya sini biquran kuron. Mana? Mutafasilah. Mana tadi? Nah, Kakuro mutafasilah. Kakuron mutafasilatin. Nah, seperti kampung-kampung yang terpisah. Kampung yang terpisah tapi masih dilingkupi satu pagar. Nah, untuk orang tuh bisa menjamak mengkosor, masuk kampung sebelah udah bisa jamak kosor. Nggak mesti melewati pagar. Nah, itu maksudnya. Keterangan di buku kita ini, orang zaman dulu, kalau kampungnya itu ada beberapa kampung dilingkupi satu batas pagar, nggak mesti untuk melewati pagar. Nah, sebagaimana keterangan di atas tadi, cukup melewati batas kampung sebelah. Udah boleh jamak kosor orang tuh, walaupun masih dalam pagar. Kalau pagarnya memuat beberapa kampung. Nah, kalau bisa kita tarik sedikit kesimpulan, berarti sini kampungnya, bukan pagarnya berarti. Karena ketika pagar tuh menyatukan, ya, membuat dalam satu pagar beberapa kampung, cukup melewati kampung saja, bukan melewati pagar. Berarti batasnya kampung kan gitu. Nah, kalau kampung lah seperti dulu, sekarang ini bisa kelurahan. Ya kan? Bisa kelurahan lah. Bisa kelurahan. Pun bisa blok jadinya kalau di Perumnas Helvetia itu. Jumlah penduduk. Bukan luas wilayah, jumlah penduduk. Tapi kalau ini dia mau bicarakan luas wilayah, nampak ini kalau pagar-pagar katanya. Nggak ada pula keterangan berapa pula luas wilayah yang ada. Nah, nggak tahu pula kita. Pagar-pagar ya bilangnya. Yang kita sesalkan ini nggak diungkap dengan bahasa sekarang. Nggak diupdate, ya kan, dan di-upgrade, ya kan, keterangannya sama orang fikih lah, ahli fikih sekarang. Mana fikih-fikih kontemporer? Inilah, dudukkan ke batas-batas sekarang ini. Berapa wilayah, luas wilayah? Cocok macam Pak Sedang tadi. Apakah patokan luas wilayah atau jumlah penduduk? Kepadatan penduduk. Kalau padat penduduk, nggak ada arti semua ini. Bisa jadi yang orang di kampung dari banyak-banyak tuh, sama satu blok aja kalah orang nih. Ya kan? Berapalah kampung tuh isinya? Satu blok Perumnas tuh, itu kalau kakaknya lebih 2.000. Rumahnya sampai 500.
Satu rumah bisa katakan 3 orang. 1.500. Ingat dulu Ustaz di Sedal nih. Ah. Bikin apa? Sabar. Kalau dulu kan naik sampan juga kan. Masih tak tambat lagi sampan tuh. Berarti yang rumah, di sungai pula kan. Nah, boleh besar lagi tuh kan. Musafirnya. Tapi begitu diconcang Tali. itu putus. Heeh. Habis ada itu. Concang nih. Tidak lagi tertambat di situ. Iya. Udah bergerak dia ya. Udah salah. Udah lalu dia. Dia di dalam kapal tuh. Iya, dia belum sampai tuh dia concang. Concang nih ya. Iyalah. Ya begitu emang. Tinggalkan labuhan kan, baru dia boleh menjamak mengkosor kan. Cocok. Kalau untuk ikhtiarnya gimana gitu? Ya, kalau mau ikhtiar kali, kota lah, kota Medan. Kota Medan ya. Kalau mau ikhtiar kali, kita anggaplah bahwa ini adalah Medan ini udah jadi kota besar gitu. Perkampungan yang besar sekali, udah kota namanya pun. Ya kan? Perkampungan dulu itu dia apa perlengkapan pemerintahan itu? Nah, itu yang ada juga kita bahas kemarin ya kan? Ada hakim syar'i, ada suk, ada pajak, ada ini. Syurti. Apa kemarin tuh? Cak, buka lagi. Lim. Buka lagi, Lim. Di mana? Alam berapa? Udah jauh kali udah. Yang mana? Di sini kan katanya kan kuro. Itu yang paling kecil. Dia tinggal di Korea. Ya, di mana bersamaan itu beberapa Korea dilingkupi satu pagar. Nggak mesti dilewati pagar. Cukup dengan ke kampung sebelah udah boleh dia menjamak mengkosor. Coba, apa definisi Korea? Korea apakah ada pajak atau enggak? Ada hakim syar'i, ada hakim syurti, ada suk, ada pajak. Itu nggak salah itu baldah itu, balat dia. Yang tiga-tiganya ada. Nah, mendudukkannya lagi, hakim syurti itu apa? Polsek atau Polres? Hakim syar'i apa pula? Apakah pengadilan umum? Pengadilan apa? Peradilan? Apa peradilan? Pengadilan agama, pengadilan umum, ya kan? Sama pajak sentral, suk, pasar, pasar sentral. Iya. Syaratnya ada itu ya. Enggak, itu kita lihat ini. Kalau nggak salah yang Madinah itu atau balat yang terbesar itu ada hakim syar'i, hakim syurti sama pajak. Kalau kampung, apa harus nih? Kampung apa harus nih? Apa Muslim? Coba tengok juga sini. Salisu syuruti siyatil jum'ah qalu wuqu'aha al-jum'ah bi mahallin ma'dudin minal balad. Al-murad bil balad abniyatu awtan al-mujtami'in. Sawa'un kanat baladan aw qaryatan aw misran wa huwa ma fihi hakim syar'i wa hakim syurti aswaq lil muamalah wal balad ma fihi ba'du dzalik balad ya. Wal qaryah ma khalat an dzalika kulli. Lihat. Qaryah itu enggak ada apa-apanya. Enggak ada suk, enggak ada hakim syar'i, berarti bisa kelurahan lah. Kelurahan. Dah. Itulah sementara kesimpulannya. Kalau pakai kitab klasik, kita simpulkan aja siang nih. Bahwa, ya karena itu tadi. Kan kata sini, boleh melampaui kampung saja. Walaupun belum keluar sur, pagar. Yang itu. Dan Korea itu definisinya nggak ada apa-apa di situ. Pajak pun nggak ada. Itulah Korea. Kelurahan lah. Apa? Kumpulan kelurahan biasanya. Kumpulan kelurahan. Ada? Hah? Pantang pesimpang pajak itu. Pak Azhar, kalau sekamping kan itu berapa kelurahan itu kan sasarannya, jangkauannya. Kalau jangka semua juga. Meranti. Iya. Kalau kami lah di Helpet, pajak Helpet itu kan kayaknya LPT tengah itu. Beberapa kelurahan LPT tengah. Tanjung pun satu pajaknya. Satu pajaknya. Untuk beberapa kelurahan. Jadi kita di Medan mungkin satu kelurahan satu pajak mungkin kita di Medan. Mungkin kalau di pinggiran mungkin beberapa kelurahan satu pajak induk di situ kan gitu.
LP Medan Barat mana pajaknya? Medan Barat. Mana orang Medan Barat ini? Pajak Medan Barat. Hah? Medan Barat ada pajak? Glugur. Glugur Medan Barat. Hah? Glugur pajaknya. Medan Petisa, Petisa. Kecamatan ini. Kelurahan itu kecamatan Medan Barat. Enggak, kalau kelurahan bukan kecamatan, bukan kecamatan, kelurahan. Kelurahan kecamatan gini. Kayaknya udah pasti itu kecamatan. Kecamatan Medan Helvetia, Sekambing Bazar. Ya kan? Kecamatan Medan Barat, Glugur. Kecamatan Medan Petisa, Pajak Petisa. Kecamatan Medan Medan Kota, Cimalimun. Pasti ada lah. Kalau kecamatan pasti ada. Berarti gini, berarti Pak Azwar. Pajak itu pasar lah ya, pasar tempat masyarakat beraktivitas ya. Itu mencakup beberapa kelurahan sepertinya. Beberapa kelurahan yang ada. Berarti kalau ikut keterangan di sini, kita boleh lewat kelurahan aja. Boleh. Kalau ikut ini. Jadi lim, ini kan lim, garis-garis kan lim. Catatan sedikit. Ikut keterangan di buku ini, nah, kita simpulkan siang ini. Karena kata beliau di sini, nggak mesti melewati sur. Kalau andai kata sur itu melingkupi beberapa Korea. Melewati Korea tetangga dengan tidak melampaui sur itu udah boleh menjamak mengkosor. Sedangkan Korea definisinya adalah yang tidak ada apapun administrasi setempat, nggak ada hakim syar'i, hakim syurti, nggak ada bahkan pasar tradisional setempat, nggak ada. Berarti kelurahan. Kalau gitu enak kali lah, ya kan? Pak Azwar kemari udah menjamak nih konitin. Ya Pak Azwar kelurahan Sei Putih Barat, ya kan? Kemari udah pindah pun. Pak Azwar udah pindah ke Medan Barat ini kan? Medan Putih sama ini kelurahan apa kita nih? Kelurahan Skip. Udah banyak dilewati Pak Azwar. Tengah, timur, Skip. Enggak bisa kali lah 3 Korea lewat Pak Azwar. Merokok puasa bisa. Enggak, lain lagi. Kalau Ramadan itu mesti sabar towil. Kalau boleh menjamaknya, begini. Kalau istilahnya, kalau merokok tadi itu, artinya nggak puasa. Kalau Pak Azwar ninggalkan rumah sebelum subuh, ya kan? Kemudian dikonitin, ya kan? Tapi perjalanan yang ditempuh ke kisaran ini ya. Di sini ya kan nggak merokok ya kan istilahnya. Zuhur baru bergerak. Kan kumpulnya zuhur. Zuhur baru bergerak di jamak, di kosor baru berangkat ke kisaran. Itu bisa tuh, Sebelum subuh keluar. Sebelum subuh keluar. Kalau mau dibuat, ya kan? Mau dibuat ganjil. Ini mau dibuat ganjil-ganjil. Ganjil-ganjil. Agak nyeleneh sedikit, ya kan? Keluar dari rumah sebelum subuh. Hari Jumat ini. Hari Jumat keluar sebelum subuh. Duduk di konitin. Berangkatnya zuhur. Nah, paginya merokok, ya kan nggak puasa, ya kan? Kemudian Jumat nggak ikut. Kita sholat jamak, zuhur sama asar. Berangkat ke kisaran. Saya itu. Lampai kelurahan. Ada beda Ustaz, enggak? Hah? Beda kendaraan zaman dulu sekarang kan lain. Iya. Kalau dulu musafir kan udah payah tuh, bukan berkeringat orang kan? Hah? Mana ada dulu? Kendaraan pakai AC mana ada dulu? Nah, kalau nggak ada itu jalan kaki lah. Jadi, iya. Jadi itu untuk perbedaan waktu masuk di wilayah ini kan sekian menit Enggak ada pakai kayak gitulah. Zaman apalagi dulu mana gitu. Ya dulu pula ya kalau dia keluar pagar langsung dia hambus ke tujuannya kan. Mau malah dia berdiri duduk lagi di situ tengah jalan. Goncangnya apa jadi ya? Ada lagi. Cabut tadi terus. Ya pulau dulu transportasi kan oleh sungai. Itulah kan Ya, jalan ya. udah paling. Kan terlembu paling kan? Hah? Mana ada dulu apa? Iya. Kalau Mana sudah ada musafir sekarang? kan sulit zaman dulu tuh. Iya. Keringat udah dulu tuh kan. Tapi itu pula. Bawa lah bontot Iya. dulu kan. Tapi itu pula. Makan Jadi dulu. ilatnya itu bukan kesukaran dan kesulitan. Oh, gitunya. Bukan itu ilatnya
masafatul qasar, masafatul safar, jarak tempuh. Oh, Ah, jarak itu tempuh. ilatnya. Bukan kesulitan. Bukan kesulitan. Oh. Itu istilah ulama. Kalau kesulitan nanti jadi ngambang di acuannya. Nah, itu hikmahnya, Oh, itu hikmah. bukan ilatnya. Kalau ilat dia mesti mundhabit istilahnya. Ah, ini yang hebatnya ulama kita. Kaji ngaji usul fikih. Dia mundhabit toh mesti. Oh, gitu. Kalau dijadikan masyaqqah itu sebagai ilat, dia ngambang, nggak indibat dia istilahnya. Oh. Mungkin si Polan nggak sulit, si Polan sulit gitu. Oh, gitu. Jadi nggak jelas apa ukurannya. Ini bengek pula. Ada orang kan. Sekali tarik nih sepeda tuh jatuh dia tuh sungkur kan. Ah, itu. Macam ini, belok sedikit nih. Anjing kalau anjing gila takut sama merokok. Takut dia. Coba gini, 2 orang jalan nih, satu perokok, satu nggak merokok. Datang anjing gila tuh, digonggongnya, Dia nggak merokok. dua-dua lagi lah. Oh iya. Yang tak merokok udah hilang sana, yang merokok 3 langkah, dua-dua langsung terus. Di pikirannya, kalau ambil batu. Cabut aja. Rupanya udah tesak napas waktu. Mati udah 3 langkah. Udah. Pikiran yang tuh nekat ya, gak mau nekat. Wah, nih awak ngemop di mop waktu juga cabul aku tadi gitu. Rupanya tuh sungkur tak tahan lagi bernapas. Oh, jadi musakah tuh enggak ya? Bukan itu. Nah, bukan itu ilah. Itu hikmah. Itu hikmah ya. Itu hikmah dari berlakunya rukhsah pada safar. Tapi kalau ilatnya masafahnya kata ulama. Oh, gitu. Itu usul fikih itu luar biasa, ilmu usul fikih mengkaji apa sebenarnya yang jadi standar ilat safar itu apa sebetulnya. Wah, itu Standar jadinya ya. iyalah, iya. Oh, gitu. Hah? Hikmah nggak bisa jadi standar. Lain orang lain ya. Dan kasus ya. Oh, gitu. Zaman sekarang banyak orang yang ngomong kita naik mobil udah enak. Ya silakan nggak ada masalah, tapi nggak bisa dia menafikan bahwa hukum itu dia baku sifatnya, bahwa yang selama ketentuannya berlaku dengan memenuhi tadi masafah tadi, silakan dia mengqashar dan menjamak sholatnya. Jangan dilarang. Kau nggak capek nggak apa nggak boleh kok. Mana nggak bisa gitu, nggak bisa begitu. Hukum nggak bisa begitu. Mesti puasa kok nggak bisa gitu. 2 jam ke Nah? Jakarta ya. Nah, 2 jamnya ke Jakarta. Coba bayangkan. Tenang, nyantai ya kan? Nggak ada capek, nggak ada apa ya kan? Merokok Nah. itu. Suka adil kan? Nggak puasa, kemudian jamak qashar dibuat, semua rukhsah diambilnya. Iya. Dengan 2 jam perjalanan. Iya. Kawan tuh naik unta dari sini ke Jakarta misalkan. Misalkan. Berapa lama deh itu? Tanjung Balai aja. Hmm. 6 jam mau ke situ. Nah, sekarang aja nih, sekarang nih naik kendaraan cepat, Iya. naik jalan darat 6 jam ke Tanjung Balai kita. Iya. Bayangkan itu. Naik unta berapa hari Nah, tuh? itu Tanjung Balai ke Jakarta berapa kira-kira? Berapa hari? Tapi tetap saja. Atau gini misalkan tadi yang kita sebut. Dari sini orang ke Rampah misalkan, naik sepeda. Ya kan? Sama yang dari sini ke apa tadi? Ke ini ke Aceh, naik pesawat. 30 menit sampai. Dari sini ke Aceh, 35 atau 40 menit sampai naik pesawat ke Banda. Ya kan? Nah, yang ke Banda santai dia, mungkin belum lagi dingin kopinya, udah turun pesawatnya. Udah, dia boleh menjamak, mengqashar dan enggak puasa Ramadan. Yang ke Rampah tadi udah lepas dengkolnya, tetap juga bisa jamak mengqashar. Tetap juga tak bisa buka puasa. Udah kepingin kali minum nih. Udah kali minum, tak boleh minum dia. Lepas dengkol tuh sudah. Tetap juga jamak qashar tak boleh. Oh, standar ya. Ya sama-sama ya. Nah, itulah. Gimana? Kalau pakai masyaqqah nanti beda lah hukumnya. Oh, gitu. Ya, sering Ustaz bilang kayak gitu. Terdengar juga. Oke, jadi kalau ikut keterangan kitab I'anatul Thalibin, kita simpulkan siang ini, menjamak mengqashar sudah boleh dengan meninggalkan kelurahan. Itu. Paduan keterangan, catat Lim. Paduan keterangan tentang yang sekarang kita bahas dengan definisi balad, baldah, qaryah dan sebagainya sebelumnya. Ya. Catat halamannya Lin. Catat halaman sekarang, catat sama halaman definisi tentang qaryah, balad dan sebagainya tadi. Ya, jadi kita gabungkan 2 keterangan ini, kita simpulkan bahwa jamak qashar sudah boleh dengan melampaui batas kelurahan. Tapi saya sendiri tetap nyamannya dalam amaliyah melampaui kota Medan. Lewat kota Medan baru rasanya kita puas untuk bisa jamak dan qashar tadi.
Ya kita nggak tahu, entah ada permasalahan baru. Kaitan juga sama masalah mustautin. Ah. Itu Ah. menarik. Istitonah itu, kalau tadi ini kita dianggap sudah macam gini. Jadi gini, saya lengkapi dengan penjelasan mustautin. Berarti Koryah itu jadi istitonahnya. Dia mustautin. Jadi gini, kalau dia pindah kampung sebelah, dia kan mustautin lagi. Oh. Bukan mustautin dia. Iya. Karena seseorang tidak bisa menjamak kosor di watonnya, di mana dia tinggal gitu. Iya. Nah itu. Berarti istitonah itu kelurahan. Balik lagi kepada Jumatan. Kalau satu kelurahan itu nggak ada 40 orang lokal, nggak sah Jumatan. Nah, ini balik lagi jadi masalah. Ketika Jumatan misalkan di kantor Pak Azwar, di kantor perkantoran lah misalkan umumnya. Bahkan di Masjid Agung pun nggak sah, Masjid Agung mungkin. Kalau nggak ada 40 orang kelurahan apa Pak Masjid Agung? Madras. Kelurahan Madras. Kelurahan Madras Hulu. Andai kata nggak ada di Masjid Agung sholat 40 orang kelurahan Madras, nggak sah masjid di Masjid Agung. Ini masalahnya nih. Inilah masalahnya ini. Sekarang riskan lah, maka jadi itu riskan. Dia lampaui Koryah, udah boleh jamak kosor. Berarti apa? Dia sudah berada bukan di watonnya. Kalau begitu berarti waton itu kelurah, maka wajib 40 orang kelurahan harus hadir di setiap Jumatan digelar. Kalau nggak begitu nggak sah. Maka konsekuensinya nggak sah semua sholat di perkantoran. Ini kenapa saya bertahan Medan. Supaya sah sholat di semua perkantoran. Karena insya Allah ada orang Medan di situ 40 orang. Inilah risiko-risikonya, ini konsekuensinya. Mau ambil Koryah sebagai batasan kosor jamak, risikonya Jumatan. Catat yang kita ini, dan Jumatan ini. Buat catatan, ini kaitannya ke Jumat buat itu, biar kita ingat. Ya kan? Itu risikonya itu. Itu risikonya. Karena di luar kelurahan bukan waton dia. Dia nggak bisa mensahkan Jumatan di situ. Nggak salah di masjid Pak Azwar, masjid wali kota. Mana ada? Di kelurahan apa Pak Azwar? Kelurahan apa wali kota? Antar wali kota? Kelurahan Medan apa? Medan Kesawan. Ini apa nih? Petisah Hulu. Petisah. Kelurahan Medan Petisah. Petisah. Kelurahan Petisah itu namanya. Di masjid tuh, posisi masjid tuh. Libur pula Jumat. Jadi seberang sungai itu hotel tuh. Deli itu kelurahan? Kelurahan Kesawan. Kelurahan Kesawan. Oh, ada lainnya. Cuma dia kalau azan tuh sambut-sambutan. Oh, sambut-sambutan ya. Sholat sebelah sini. Ayo sholat. Kan dekat-dekat lah. Sebelah sungai lah. Seberang sungai. Itu resikonya. Resikonya di kota. Di kota kita sekarang sulit. Di kota dan perkantoran sulit. Ya, untuk sejarahnya dulu untuk mendirikan masjid jami itu di situ mesti cukup orang yang 40 orang. Apakah memang ya, gini Pak Azwar, untuk menggelar Jumatan mesti 40 orang penduduk lokal, itu syaratnya. Selama dia nggak ada 40 mustautin, mereka nggak wajib Jumatan. Mereka zuhur aja. Maksud begini, dibuat di satu tempat walaupun di situ tak cukup 40 orang, tapi dengan harapan itu kan dikelilingnya kampung. Enggak. Dia yang wajib menjalankan kampung yang ada 40 orang. Itu. Masjid kampung lain yang mendengar azan itu wajib ke sana. Itu dia. Kalau dengar azan, nggak dengar azan nggak apa-apa. Itu gaji kita yang lama. Jadi kalau misalnya gini, ada perkampungan ini. Ada satu perkampungan besar dengan pengertian ada berapa kampung itu. Satu kampung tuh mungkin ada warganya 70 misalkan yang udah wajib Jumatan. Di kampung itu bisa menggelar Jumatan. Udah wajib menggelar Jumatan. Kampung-kampung lain yang jumlahnya mungkin cuma 20, 30. Orang ini belum sah menggelar Jumatan di kampung mereka. Kalau orang kampung sebelah ini mendengar azan di kampung yang udah buat Jumatan, orang ini wajib juga ke sana. Gabung ke situ. Menggelar sendiri nggak boleh. Nggak boleh. Kalau sampai 40, silakan gelar sendiri. Boleh. Itu. Jadi syarat wajibnya, syarat wajib surutul wujub. Syarat wajib dan sahnya itu 40. Adanya 40 warga setempat. Domisili di situ, yang tidak lagi meninggalkan kampung tuh syitaan, wasaifan dan sebagainya. Nah, itu ketentuannya. Jadi selama belum 40, mereka nggak diwajibkan untuk gelar Jumatan. Adapun mendirikan masjid,
tentu itu perintah juga, wajib juga itu, perintah mendirikan masjid. Masih menegakkan sholat berjemaah itu. Nah, tetap. Hah? Sama lah semua, kampus sama kantor sama semua itu. Sekolah-sekolah. Itu bukannya itu fasilitas. Apa itu? Yang mana nih? Orang sholat Jumat di kantor apa gitu. Bukan fasilitas ya? Fasilitas apa maksudnya? Sebenarnya fasilitas yang disediakan gitu sama Kantor itu. Masalahnya mustautin. Enggak, masalahnya mustautin itu. Orang di mana tinggal, kalau ada 40 orang di mana mereka tinggal, mereka boleh menggelar Jumatan di tempat itu gitu. Nggak mesti ada masjid. Enggak mesti masjid. Nah, itu jangan lupa. Tidak ada syarat sah Jumatan itu masjid. Yang penting dia tempat tinggal. Artinya itu perkampungan yang ditinggali itu. Itu syaratnya. Nah, abniyah. Bangunan apapun. Kenapa bangunan? Sebagai bentuk syarat bahwa itu ditinggali orang, itu maksud abniyah itu. Itu maksud bangunan. Namanya mau tinggal di situ orang ya pasti ada bangunan lah pula. Itu. Jadi enggak ada. Enggak ada syarat. Enggak ada syarat sah itu ini. Ada kan? UIN misalkan, UIN. UIN tuh apa kelurahannya? Kelurahan apa UIN? UIN orang nih, Pak. UIN orang nih. Kelurahan apa itu? Kelurahan apa? Kelurahan Medan Estate. Kelurahan Medan Estate. Siapa penduduknya? Cina penduduknya 50 orang. Awalnya Cina itu Pak Ulang ke situ Pak Cina. Unimed sebelahnya tuh, Unimed sebelahnya tuh. Jumat juga tuh kan Unimed kan? Unimed juga Sebelahnya tuh. Umma juga. Kalau ikut kelurahan, itulah ceritanya. Satu kelurahan. Hah? Yang di Sutomo ini kan UIN Stomo ya, UIN Stomo rame, warga lokal masuk, warga kampung ikut di situ sholat. Oh, Stomo ya. Stomo. Mungkin tarik menarik juga pasar. Karena sebagian ada juga yang enggak ke situ juga orang tuh. Orang biasanya di masjid UIN tuh saya perhatikan orang singgahnya itu. Bukan warga. Warga di masjid orang tuh sholat orang tuh. Di masjid orang tuh sholatnya. Orang tuh Pak Azwar, mau orang tuh ke apa lagi? Ke Baitur Rahman di Jalan Gaharu. Dari kan ke UIN. Masuk perkomplekan kan? Ada juga. Depan kolam renang. Morsip. Ke jalan timur orang tuh, jalan timur tidak ada masjid, ya kan? Kalau andai kata di kelurahan di mana UIN Sutomo berada, nggak juga 40 orang ikut, warga nggak sah juga. Yang paling riskan orang adalah UIN sekarang. Siapa tinggal di situ? Orang itu nggak ada orang tinggal. Orang situ kan cuma tempat pergudangan sama rumah Cina. Siapa 40 orang Islam tinggal di situ? Sama cuma tadi kan Masjid Agung tadi. Kan saya singgung tadi. Masjid Agung tuh kelurahan apa? Kelurahan Madras. Kalau Anda kata nggak ada orang keluar 40 orang, ya rasa orang Madras Pak Azhar sholat di Godia orang tuh. Bukan sholat situ orang tuh. Iya kan? Mana kira-kira? Udahlah orang Islamnya sedikit, sholat di Godia. Bukan sholat di Masjid Agung orang tuh. Santai di situ kan dia. Iya kan? Kalau kita bekerja di suatu tempat, yang ada Jumatannya pada kita ada orang kantor. Kita pribadi. Kemana lagi kita? Ya kalau kita ngaji macam begini, enggak gini. Kita cari perkampungan di dekat kantor kita tuh yang 40 orang setempat sholat di situ. Itulah kita bisa gitu. Gitu aja. Nggak usah kita pulang kampung sendiri. Kecuali kalau di kampung kita cuma 39 orang sama kita 40. Baru kita pulang kampung mensahkan Jumatan sekampung. Itu juga gitu kan keterangan kemarin. Apa keterangan kemarin? Andai kata dari Jumat, dia orang ke-40, mau lari dia siang tuh ya kan. Nggak dikasih orang kamu nggak boleh. Kok sini kok nanti nggak asal Jumat kami. Itu. Siap Jumat baru silakan cabut. Nanti nggak asal Jumat kami, cuma 39 orang. Kalau Bapak mau mensahkan Jumat di kampung, orang tuh kurang anggota, wah pulang kampung lagi kita. Terus kerja tadi. Tapi pulang ke kantor nggak kasih masuk lagi, terlambat kan. Jadi kita cari cari perkampungan terdekat kantor kita. Sholat bersama orang kampung. Supaya Jumat kita sah sama orang kampung. Karena kalau di kantor nanti ikut kelurahan tadi itu tak sah lah. Kalau ikut kelurahan, maka supaya ini nggak jadi masalah, buatlah Medan ini jadi satu perkampungan besar dengan batas kota Medan. Selama ada 40 orang Medan, dimanapun sholat dibuat, mau di kantor, mau di sekolah, mau dimanapun, sholatnya sah. Itu dia. Dan pasti ada itu. Pasti ada. Kalau Medan, orang Medan pasti ada lah. Ya kan Pak Azhar? Contohnya di Masjid Pak Azhar, di Masjid
apa? Masjid wali kota. Karena ada 40 orang Medan pasti kan? Masih lah, kan orang Medan semua ya kan rata-rata kan. Orang Medannya semua kan? Ah itu. Ke Bengkok. Ke Bengkok juga soalnya kan. Ke Bengkok juga soalnya. Iya. Nah itu. Jadi nggak apa-apa. Keuangan buat juga tuh. Departemen keuangan sebelah Masjid Agung tuh kan departemen keuangan. Masjid Agung. Oh, Depq orang tempat sendiri ya? Ada situ masjid besar masjid. Itu aja lah. Jadi kalau kita mau pegang yang di sini sementara lah cilanya, sementara. Udah, kita yang di kota, di kantor, ya kan? Nah, tak usah kita sholat di kantor. Pergi kita ke perkampungan masyarakat dekat situ. Mana kira-kira? Nah, dekat-dekat situlah. Kalau kita macam di tengah kota, macam di Kesawan tadi, ke apalah? Ke Masjid Bengkok. Itu pun kalau ada orang Bengkok 40 orang juga. Masjid Bengkok tuh. Udah bercabut orang di situ lah kan. Riskan juga udah di Bengkok tuh. Ada 40 orang lagi pasar. Sekitar Bengkok tuh. yang enggak hampir nggak asal semua. Dia ada gini, ini ada sebagian mau ngindari juga, tapi tak terhindar juga sepertinya. Sholat kayak ayah Ustaz Najib dulu waktu masih aktif di pajak, itu nggak pernah sholat di atas itu, nggak mau dia, nggak mau, memang nggak pernah pun. Kan mau dia pula lagi kan, nggak ada qobliyah, nggak ada apa kan. Jadi sholatnya di masjid dekat Meskop Bali itu apa tuh? Yang polsek. Antar polisi itu polsek. Di Titik Gantung. Gang Buntu, Titik Gantung. Sekarang pindah keluar pinggir jalan kan? Jadi ke situ sholat ayah Ustaz Najib. Tapi kalau kita lihat sekarang, itu pun tak sah juga. Kalau kelurahan, kelurahan apa itu? Gang Buntu tuh. Mana ada lagi orang situ tinggal situ pertokoan, perkantoran, rumah sakit, stasiun. Mana ada lagi warga situ? Nggak sah juga ya kan? Itulah riskannya kalau patokannya di kelurahan. Berat, kesian. Kalau sekarang udah meluasnya begini. Tapi saya kalau ini live kan di share ya kan? Ya perlulah ahli-ahli fikih kontemporer ya kan? Kembali mendudukkan masalah ini ya kan? Memberi batasan-batasan baru maksudnya. Ya, memberikan batasan-batasan baru bagaimana supaya masalah ini bisa dipahami dan dijadikan sebagai standar acuan amal bagi masyarakat. Ya kan? Supaya jangan nanti kalau berperdebatan dengan fisik klasik, inilah dibenturkan dengan ini, berbenturan dengan ini semua. Berbenturan dengan ini. Oke. Allah alam bisawab. Oke, ini rekom kita nih. Ini ya, khususnya yang menyebarkan nanti ini udah bisa didengar sama masyarakat luas insyaallah. Itu mana? Minoritas. Iya. Kalau kalau misalkan mereka jumlahnya di perkampungan minoritas itu nggak ada 40 orang laki-laki dewasa, ya udah, waktu nggak wajib Jumatan. Nggak wajib. Zuhur aja udah. Nggak boleh. Nggak boleh, nggak sah Jumatannya. Tetap nggak sah. Kalau mau ikut pendapat-pendapat lain, silahkan. Saya pun nganjurkan juga. Saya Ustaz Najib nganjurkan. Di perkampungan minoritas yang nggak cukup 40 orang dewasa, kita anjurkan Jumatan juga. Cuma habis itu Zuhur lagi. Supaya syiarnya itu tetap dijaga. Artinya kita gelar Jumatan mengadopsi pendapat ulama-ulama lain dan pendapat dhaif dalam mazhab kita sendiri. Habis itu tetap kita Zuhur, menjaga mazhab kita juga gitu. Jemaah juga lah. Biar lebih afdol. Sendiri-sendiri boleh, tapi jemaah lah. Macam kami di Syria. Kami di Syria itu kalau habis Jumatan, langsung qomat. Semua masjid Syafi'i. Semua masjid Syafi'i di Syria. Hampir rata-rata begitu amalannya. Semua. Masjid Syafi'i ya. Masjid Hanafi enggak. Masjid Syafi'i semua seperti itu. Habis sholat Jumat, udah selesai Jumatan, langsung qomat. Zuhur. Bahkan ada masjid Hanafi, saya pernah ceritakan. Waktu itu kami ke Homs, kalau salah, ke Hims, jalan-jalan studi tour sama kawan-kawan. Masjid Hanafi besar masjidnya, kalah masjid apa kita? Masjid Agung kita kalah besarnya, besar kali masjidnya. Masjid Hanafi. Nah, selesai sholat Jumat, langsung diumumkan sama pihak BKM-nya. Tolong semua mundur ke belakang, saudara kita Syafi'iyah mau melaksanakan sholat zuhur mereka. Masjid Hanafi itu mundur semua. Kami lah maju Syafi'i ke depan, zuhur lagi kami. Gitu.
Jadi hampir rata-rata semua mazhab Syafi'i seperti itu. Karena yang paling keras juga termasuk Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, penulis buku Tanwirul Qulub, itu paling keras beliau mengatakan harus ada Jumat, kena ta'antud dan sebagainya. Dengan mazhab Syafi'inya. Dan beliau di Syria. Gitu ya. Itu. Jadi kalau saran saya, Ustaz Najib ya, untuk daerah terpencil, kurang orangnya, tetaplah gelar Jumatan, ambil pendapat dhaif di mazhab kita atau mazhab lain. Habis itu amalkan muktamad kita, ulangi zuhur lagi supaya syiar agama tetap hidup di kampung itu dengan ada sholat Jumat. Allah Allah.